Allah kamu itu di mana? Jawabannya apa, Pak? Oh, baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah mengkaji atau sudah menanyakan hal aina ilahaka misalnya gitu, maka lebih baik diam. Lebih baik tidak dijawab, karena hal yang demikian itu akan menjadikan kesesatan. Maka Nabi membatasi hal yang demikian, tidak akan mampu. Sedangkan kita ini tatkala ditanya roh aja, di mana rohmu itu, apa di otak, apa di hati, apa di mana, nggak pernah akan sampai, apalagi istilahnya menanyakan tentang Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu kalau sampai di situ lebih baik diam, lebih baik nggak perlu dijawab. Karena bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi batasan. Tidak akan mungkin mampu makhluk itu untuk memikirkan dan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan tentang istilahnya makhluk Allah, jangan engkau pikirkan tentang Allah, tentang zatnya Allah. Tapi kalau mengkaji tentang sifat-sifatnya, tentang wajib atau wujubul wujud, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh, artinya dengan segala keadaan isinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tatkala ada pertanyaan yang demikian itu, maka lebih baik diam. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan makhluknya Allah, jangan memikirkan tentang wala tafakkaru fillah, jangan memikirkan Allah. Itu bagian. Jadi lebih baik diam, karena itu akan menyesatkan. Dan batasan tatkala kita berpikir makhluknya saja tidak akan pernah sampai. Di mana misalnya, ini Nabi pernah ditanya tentang roh, yas'alunaka 'anir roh di dalam surat Bani Israil. Maka katanya apa? Dalam firman-Nya Allah, yas'alunaka 'anir roh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Ini Bapak Ibu. Oleh karenanya tentang hal ketauhidan, tapi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dibuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah terjadi perbincangan. Jadi Syekh termasuk Abu Asy'ari, beliau itu jalan-jalan ke perkampungan. Nah, nanya kepada orang Arabi atau Badui, orang kampung. Nah, tatkala itu ditanya tentang sesuatu, kamu percaya dengan Tuhan, dengan Allah? Oh iya, saya percaya. Maka kemudian seorang Badui itu menggambarkan yang gampang. Ada bekas apa namanya Bapak Ibu? Kalau unta itu kalau kotorannya apa namanya? Kotoran unta. Ada teletong di situ, ditanya. Ini istilahnya pertanyaan sederhana, istilahnya orang Badui tatkala dia ditanya oleh Hasan Basri, kamu percaya Tuhan? Oh percaya. Nah, kemudian ada contoh atau istilah di situ orang Badui itu menggambarkan tentang hewan. Nah, ini ada teletong, ini ada yang istilahnya membuat yang berbuat atau meninggalkan teletong ini, ada makhluknya enggak, ada ininya enggak, ada. Ini adalah walaupun untanya sudah lari, tapi ini adalah bekas daripada adanya unta. Ada telapak kaki khimar. Ini menunjukkan apa itu? Ini adalah telapak kaki khimar. Nah, kemudian baru, nah bentuk alam semesta ini ada yang menciptanya. Nah, itu yang mudah dicerna Bapak Ibu.
Maka tatkala ada sesuatu yang wujud, maka pasti ada yang memaujudkan, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian istilahnya dia adalah zat yang wujubul maujud, wajib adanya karena adanya penciptaan yang amat sangat besar. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini sudah ke-6 bahwa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Allah itu Al-Qur'an tatkala diturunkan belum namanya belum Allah. Coba lihat dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pengetahuan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi yang menciptakan. Maka ciri khas Tuhan itu adalah pencipta. Maka kalau kita dibalik, coba yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan. Adakah Tuhan yang selain Allah itu yang menciptakan, atau mungkin urun sedikit lah, urun. Ngerti urun, Pak? Makanya istilahnya misalnya ini contoh Nabi Isa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apakah dia berkontribusi dengan penciptaan alam semesta ini? Maka disitulah cara menunjukkan Allah Subhanahu wa taala belum dinamakan Allah, dinamakan Tuhan pencipta. Maka kalau Fir'aun yang dituhankan, apakah dia urun dalam penciptaan alam semesta ini? Nah, oleh karenanya tatkala sang pencipta ini yang nantinya akan disebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat awal, ya ayyuhal mudaththir qum fandhir wa rabbaka fakabbir. Nah, kan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala sudah ini yang adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, maka baru dikatakan dia adalah namanya adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Tidak ada sang pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang zat, membicarakan zat Allah itu adalah haknya Allah. Bahkan kita memikirkan makhluknya saja nggak sampai, apalagi sampai memikirkan zatnya Allah. Maka kalau ada pertanyaan di mana Allah, apakah sebelum atau sesudah Allah itu ada Allah lagi? Nah, ini yang harus berhenti. Jangan sampai kemudian ada pertanyaan lagi, maka kita harus berhenti di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 6. Masih ada? Jadi waktu Nabi Muhammad itu dia kemana? Oh, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tatkala Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Mi'rajnya Nabi, kalau istilahnya Isra itu perjalanan dari Makkah ke Makkah sampai mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Nah, yang ini yang disebut dengan Mi'rajnya Nabi. Mi'rajnya Nabi ini banyak ulama yang mengatakan adalah Mi'raj Nabi itu adalah benar-benar terjadi pada roh dan jasadnya. Tapi ada yang berpendapat hanya rohnya saja. Dia berpendapat, ada banyak ulama juga berpendapat roh dan jasadnya. Nah, itu adalah ada di dalam kitab Mi'raj juga. Jadi Nabi itu adalah tatkala Mi'raj, naiklah yang namanya Sidratil Muntaha. Jadi langit itu, jadi cakrawala ini memang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 langit. Jadi 7 langit dunia itu yang baru terlihat kita ini.
dia akan naik kembali. Rasulullah bersama malaikat Jibril, beliau berdua naik. Maka di dalam tatkala naik itu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Man anta, kan di situ. Jadi kalau kita, ini pengajaran sebenarnya Bapak Ibu. Tatkala kita di rumah kemudian ada orang salam, maka tanya aja siapa kamu. Gitu. Ini ajaran tatkala Isra dan Mi'raj. Kalau dia tidak menjawab saya ini Pak, maka dikatakan malaikat Jibril, ini Jibril, ma'aman, bersama siapa? Ma'a Muhammad Rasulillah, saya bersama Muhammad utusan Allah. Maka kemudian dibuka iftatahu abwaab as-sama, dibukalah mereka pintu langit, kemudian dipersilahkan masuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau lihat hadis yang demikian itu sampai kepada Sidratil Muntaha, itu di atas langit yang ketujuh. Nanti ada mustawa dan malaikat Jibril tidak akan mampu lagi untuk membarengi, untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Cahayanya sudah, dia akan terbakar. Maka Nabi itu dikatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka matahari pun tidak pernah akan istilahnya apa nama Bapak Ibu, matahari pun tidak pernah akan dapat menyirnakan sinarnya sinarnya atau nurnya Nabi Muhammad SAW. Matahari pun akan redup. Ini Bapak Ibu, maka kemudian dipersilakan sendiri Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Nah, disinilah pelajaran yang ada dalam Mi'raj Nabi, yakni tatkala kita adalah sholat itu menghadapnya kepada Allah, maka dikatakan as-sholatul mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin menghadap Allah. Tapi dalam riwayat, dalam peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj itu bersama jasad, dan itu tandanya ada salam, ada ini, dan ketemu para nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, itu ya Pak Haji. Jadi ada di sana itu ada seperti Mekah, di Baitul Makmur namanya, dan setiap hari tidak kurang dari 70 malaikat, 70.000 malaikat untuk bertawaf. Maka dunia kemudian diberikan namanya Ka'bah itu untuk bertawaf, sama di sana dunia. Dan nah itu tentang Mi'raj. Kalau kita ceritakan panjang, karena istilahnya langit dan bumi nanti akan dalam sebuah riwayat dia akan istilahnya irinya langit dengan bumi, karena kemudian diturunkan Nabi Muhammad SAW kepada bumi, dan kemudian langit iri, ya Rob, ini Muhammad ini diutus ke langit, kemudian dimi'rajkan ini untuk menjadikan seimbang. Dan adanya Baitul Makmur, adanya Ka'bah atau di Makkah itu adalah di langit sana ada, di bumi ini ada. Nah itu ya Bapak Ibu, saya kira yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang mesti adalah tadi saya sampaikan tandanya orang mukmin, tatkala Allah memberikan ujian kita sadar, dan tatkala Allah memberikan nikmat kita syukur, dan tatkala Allah memberikan keputusan, baik itu keputusannya baik menurut kita ataupun mungkin jelek menurut kita, kita ridho. Itulah yang terbaik untuk hamba-hamba Allah. Baik Bapak Ibu, jam 6 kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, khilafan Quran dan mohon ampun akhirnya. Mohon maaf yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.